Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan saya cintai, para pemirsa YouTube, dimanapun Anda berada pula, yang saya hormati dan saya cintai pula. Kali ini saya akan membahas tentang ingin kaya, berdoalah supaya dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Kok bisa ya? Ingin kaya, tapi berdoanya dikumpulkan dengan orang miskin. Saya kan ingin kaya, kok begitu? Bercanda nih Ahmad Barodin. Tenang teman-teman ya. Akan saya jelaskan lebih detailnya. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis biar tidak gagal paham. Sebelumnya saya akan pantun dulu nih teman-teman. Pisang sunpress buah kedondong. Jangan lupa subscribe dong. Oke. Jadi begini teman-teman. Kita mengukur kekayaan seseorang itu tidak bisa teman-teman. Contohnya, kita punya mobil, punya motor, tapi ketika ada tetangga di sebelah kanan kita, dia punya mobilnya 2, mobilnya juga mewah-mewah. Nah, yang kiri juga di sebelah kiri kita, wah dia punya mobilnya 3, bahkan mobilnya mewah-mewah, Fortuner, Alphard, misalkan. Nah, ketika itu, apa kita bisa disebut kaya? Pasti kita ngeluh, waduh ya Allah, tetangga saya mempunyai mobilnya bagus-bagus, lebih keren-keren. Tidak akan ada ujungnya. Nah, dan ketika kita mengukur kemiskinan seseorang, itu juga susah teman-teman. Ketika kita hanya punya motor, tetapi ketika tetangga kita dia hanya punya sepeda, bahkan sepeda juga butut, misalkan ya teman-teman. Nah, apa kita merasa paling kaya? Tapi kalau berdasarkan syukur mungkin iya, kita mungkin yang paling lebih dari dia. Jadi susah teman-teman. Makanya ketika saya menuntut ilmu, saya diberi pepatah oleh guru saya, berdoalah kamu supaya dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Ternyata ini setelah saya tolaah kesininya teman-teman, ini mengandung makna yang paling banyak. Yang pertama, ini sebenarnya kecerdasan dalam berdoa teman-teman. Contohnya begini, kita minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin, berarti kita miskin nggak? Belum tentu teman-teman. Belum tentu kita miskin, berarti kita kaya. Lebih dari dia, dari yang lain. Misalkan contohnya begini, kita mirip kera, misalkan kata Charles Darwin, kita mirip kera. Berarti kita bukan kera dong, kita manusia. Begitu juga doa. Kita minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin, berarti kita tidak miskin, kita kaya. Itu poin pertama teman-teman. Poin kedua, ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang miskin, otomatis kita itu merasa yang paling lebih. Mudah-mudahan dengan merasa lebih ini kita bertambah syukur, bertambah tidak macam-macam, tidak nego-nego. Karena melihat sekeliling kita pun, maaf, dia lebih rendah dari kita dengan materinya. Tapi kita jangan berpikiran yang negatif ya. Itu contohnya teman-teman. Jadi dengan dikumpulkannya dengan orang-orang miskin, nah otomatis hati kita harusnya merasa paling kaya. Itu maksudnya. Dalam
dalam konten tetap bersyukur kepada Allah. Jadi begitu intinya teman-teman. Kita ingin kaya, berdoalah supaya dikumpulkan dengan orang miskin. Dengan begitu hati kita menjadi merasa bersyukur. Oke, tapi ini tidak terlepas dari doa kita teman-teman, dari usaha kita juga. Bukan berarti saya mengajarkan ya sudah yang ada aja kita syukuri, itu memang benar. Tetapi kita berusaha harus teman-teman, harus berusaha. Seperti video yang saya dulu yang pernah saya buat kemarin-kemarin, selalu mengandalkan doa. Pertama yaitu doa. Ingin punya sesuatu, berdoalah pada Allah. Seperti yang video kemarin, saya punya rumah, punya mobil, berangkat haji, itu berkat doa. Emang itu benar teman-teman. Intinya adalah berdoa dulu. Dengan doa kita insya Allah dibukakan jalan kita. Apapun itu insya Allah. Yang penting kita yakin mau berusaha. Dan jangan lupa bersyukur pula teman-teman. Sebagaimana dalil yang disebutkan, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu. Oke, teman-teman mungkin paham maksud saya dengan materi jika ingin kaya, berdoalah supaya dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Dengan begitu insya Allah kita rasa bersyukur kita jadi bertambah dan kita tidak merasa nego-nego. Oke, mungkin penjelasan saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada teman-teman, para ustadz, para kiai, para guru-guru, mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang salah. Mohon kritik, saran, dan bimbingannya. Jangan lupa komen di bawah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.